Komando Operasi Udara Nasional TNI AU melaksanakan apel pagi persiapan pengamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Apel pagi dipimpin Panglima Kopsudnas Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi untuk meninjau kesiapan personel dan beberapa alutsista. Panglima Kopsudnas Marsma Teddy Rizali Hadi menegaskan pihaknya menerjunkan 2.254 personel gabungan dari pasukan khas dan pertahanan pangkalan. Total ada 20 alutsista udara yang disiagakan. Di antaranya 4 unit pesawat tempur jenis F-16, 8 unit pesawat angkut, dan 8 unit helikopter. Panglima TNI Agus Subianto juga akan melakukan apel pengamanan jelang pelantikan besok Jumat di Monas yang merupakan gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maupun alutsista TNI Angkatan Udara dalam rangka pengamanan PPIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Atas seizin Kepala Staf Angkatan Udara, ini sudah ada direktif dari Panglima TNI kesiapan pasukan. Menanggapi akan pulang ke Solo usai pelantikan Presiden terpilih nanti menggunakan pesawat komersial, Presiden Joko Widodo berkelakar menjawab belum beli tiket pesawat. Hal tersebut disampaikan saat keterangan kepada awak media di Medan ketika meresmikan tol Kisaran di Asahan. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengungkap Presiden Joko Widodo akan langsung pulang ke Solo setelah Prabowo Subianto dilantik. Akan pulang naik pesawat komersil, Pak? Apanya? Ke Solo. Nggak tahu. Belum ada kabar berarti. Belum beli tiket. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai Sekretariat Wakil Presiden dalam silaturahmi di Kompleks Istana Wapres Kamis pagi. Menurut Wakil Presiden Maruf Amin, saat berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai Sekretariat Wapres, menyebut baginya pengabdian bukan kepada atasan, tapi kepada bangsa dan negara. Rencana ke depan, Maruf Amin akan fokus di bidang pendidikan dan keagamaan. Untuk bidang politik akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Semangat ini terus dijaga, karena pengabdian kita adalah bukan pengabdian pada seseorang, tapi pengabdian untuk bangsa dan negara. Saya juga akan terus mengabdi di tempat lain. Saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik. Karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait persiapan pisah sambut menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, kita akan pantau persiapannya di Istana Negara Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, seperti apa kesiapan logistik, pengamanan, dan protokoler persiapan pisah sambut jelang pelantikan Presiden terpilih di Istana Negara? Apakah pisah sambut ini sama seperti acara Presiden sebelumnya atau ada inovasi dalam tata cara di Istana Negara? Nitya dan juga saudara, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pihak istana menyambut Presiden baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana di Istana Kepresidenan Jakarta ini geladi kotor sudah dilakukan sejak kemarin, kemudian geladi resik kabarnya dilakukan hari ini dan juga esok hari. Kemarin Presiden Joko Widodo juga menyebutkan akan sedikit melihat-lihat begitu proses geladi yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya di halaman Istana Merdeka untuk upacara pisah sambut yang segera akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Tidak hanya sebatas geladi resik saja terkait dengan upacara pisah sambut,
Istana Kepresidenan Jakarta juga bersolek menyambut penghuni barunya, yaitu Prabowo Subianto nantinya, di mana di sejumlah sudut Istana Kepresidenan Jakarta ini dipercantik begitu, dicap ulang oleh pegawai rumah tangga di Istana Kepresidenan Jakarta. Di belakang saya juga tengah dilakukan beberapa proses mempercantik diri begitu di Istana Kepresidenan Jakarta. Tapi kalau melihat persiapannya lagi, apakah akan sama seperti di upacara pisah sambut sebelumnya, begitu misalkan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Ini kalau mengutip pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno ini menyebutkan bahwa beberapa prosesi ini memang sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, atau ini sebuah prosesi wajib yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta menyambut Presiden terpilih. Tapi apakah ada penyesuaian? Kita akan lihat bersama nanti pada hari Minggu 20 Oktober 2024 apakah ada inovasi-inovasi terbaru, mengingat tentu saja beda penghuni, beda presiden, beda juga prosesinya yang akan dilakukan. Karena secara aturan memang tidak ada payung hukumnya begitu, tetapi bahwa prosesi ini menjadi seremonial untuk kemudian menyambut presiden terpilih, maka ini akan menjadi momentum yang tidak akan terlupakan menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nitya. Hai, terima kasih Alvania Rizky langsung dari Istana Negara.